Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat rajin dalam melakukan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terheran kenapa Abu Dujana ini tidak ada. Selama beberapa hari itu Abu Dujana tidak sholat. Ketika sholat biasanya itu Abu Dujana hingga isyraq lalu sholat duha, baru ketika itulah ia pulang ke rumahnya. Akan tetapi berapa hari ini dia pulang ketika sebelum Rasulullah SAW berdoa, karena doa Nabi adalah doa yang sangat ditunggu-tunggu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendatangi Abu Dujana dan berkata kepada Abu Dujana, wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak mempunyai hajat atau apakah engkau tidak mempunyai keinginan? Kata Abu Dujana, aku sangat ingin ya Allah, ya baginda Nabi Muhammad SAW, hajatku sangat banyak. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau pulang sebelum aku berdoa? Kata Abu Dujana, ya Rasulullah, aku waktu itu pulang ketepatan di hari Jumat, itu sholat subuh, anakku sudah terbangun dan anakku sedang mengambil kurma milik tetanggaku, karena kurmanya sangat lebat dan namanya pohon itu setiap pagi kadang berjatuhan buahnya. Lalu kata Abu Dujana ini, aku tidak ingin anakku memakan haram, karena ketika itu aku melihat anakku sedang memakan buah kurma milik tetanggaku, karena aku adalah orang fakir, orang miskin, aku tidak punya apa-apa, sehingga anakku sering mengambil hak orang. Nah, karena dari itulah aku sering pulang terlebih dahulu. Karena apa? Karena aku takut anakku bangun duluan lalu mengambil kurma itu lalu memakannya. Akan tetapi aku pulang duluan karena aku ingin mengambil kurma punya tetanggaku lalu aku kasihkan kepada pemiliknya. Karena jikalau anakku terbangun dalam keadaan kurma sudah tidak ada, itu lebih baik daripada ada kurma tapi tidak memanggilnya, itu lebih mengenaskan. Aku kasihan dengan anakku. Ketika itu aku karena anakku mengambil kurma, aku meminta maaf kepada pemiliknya dan aku keluarkan dari mulut anakku itu, aku muntahkan karena aku tidak ingin anakku memakan yang haram. Aku sambil mengeluarkan kurma yang di dalam perut anakku sambil aku berkata, wahai anakku, nah jangan engkau memalukan bapakmu di akhirat nanti. Masya Allah, Rasulullah mendengar jawaban itu menangis. Rasulullah sedih, ada sahabatnya yang seperti itu. Tapi Masya Allah, ini orang fakir saja tidak ingin anaknya memasukkan sesuatu ke dalam perutnya yang haram. Lalu kata Rasulullah SAW berkata kepada sang pemilik pohon kurma itu, yang ternyata pemiliknya adalah orang munafik. Wahai orang Yahudi, orang munafik ya. Lalu berkata, wahai pemilik pohon kurma, aku beli pohon kurmamu, aku bayar dengan 10 pohon kurma di surga nanti. Kata pemiliknya apa? Ya Rasulullah, aku kalau berjualan tidak pernah seperti itu. Kalau di dunia jangan dibalas di akhirat, di dunia. Kata pemiliknya, ini karena orang apa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika itu Sayyidina Abu Bakar mendengar perkataan Rasulullah SAW, lalu berkata, biar aku yang membayarnya dengan 10 pohon kurma. Dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, tanahnya seperti ini, pohonnya lebat di sini. Lalu kata orang tersebut, ya udah deal, jika seperti itu. Lalu pohon kurma tersebut menjadi miliknya Abu Dujana. Ketika itu orang yang pemilik pohon kurma itu pulang dengan sangat gembira. Ditanya, kenapa kamu sangat bergembira? Katanya, aku hari ini telah menjual dengan bandingan yang sangat jauh, dengan 1 pohon kurma dibandingkan dengan 10 pohon kurma. Karena ini orang jahat, orang yang tidak berperilaku baik, dia berniat bahwasanya kurmanya itu akan diambilin olehnya dan Abu Dujana tidak akan mendapatkannya. Akan tetapi apa? Subhanallah, ketika keesokan hari, ketika Abu Dujana bangun, pohon kurmanya sudah di depan rumahnya Abu Dujana. Karena apa? Ini adalah mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang akan berbuat baik, orang yang akan berbuat jahat kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa, karena Nabi Muhammad SAW begitu mulia, begitu agung mukjizatnya beliau, sehingga pohon kurmanya ini langsung pindah ke depan rumahnya Abu Dujana. Kalau cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah
sebuah keluar biasaan, adalah sebuah keharusan. Akan tetapi yang paling penting adalah apa? Kita mengambil kisah, mengambil cerita dari orang miskin saja tidak ingin anaknya memakan yang haram, tidak ingin anaknya membuat ayahnya engkau ketika nanti di akhirat menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang tidak baik. Zaman sekarang banyak orang yang berkata, "Allah, yang penting anakku bahagia." Anaknya dikasih fasilitas yang begitu luar biasa, dikasih motor, dikasih mobil, dikasih HP, makanannya online segala macam. Tidak memikirkan halal atau haramnya. Yang berkata apa? Dia berkata, "Yang penting anakku bahagia." Bahagia itu bukan di dunia, akan tetapi kelak di akhirat. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Maka dari itu, ketika di dunia kita harus bisa menjaga segala sesuatu yang menjadi penyebab kita tidak masuk surga.